Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan, materi pertemuan 5 di mana tadi di video pertama sudah saya jelaskan sekilas tentang persamaan-persamaan dasar dan di video kedua ini saya akan menjelaskan contoh soal beserta pembahasannya, di mana contoh soal tersebut masih terkait dengan persamaan dasar aliran fluida. Jadi di sini ada 2 contoh soal yang saya ambil dari buku Jen Koplis. Untuk contoh soal pertama ini adalah tentang, neraca massa atau persamaan kontinuitas. Jadi bisa langsung kita mulai. Di sini ada, saya coba sambil, eee, bacakan, saya terjemahkan. Jadi di sini ada petroleum crude oil yang densitasnya 892. Ini saya tulis di sini ini rho-nya 892 kilogram per meter kubik. Ini mengalir melalui sistem perpipaan ya, yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ini adalah sistem perpipaan yang dilalui oleh si crude oil ini dengan total rate-nya 1,388 kali 10⁻³ meter kubik per sekon. Nah, ini kalian perhatikan satuannya. Meter kubik per sekon itu adalah satuan volume per waktu. Nah, volume per waktu ini mungkin, yang sering kita sebut itu sama dengan debitnya ya. Debit yang jadi debitnya karena satuannya sama kayak debit, itu masuk pipa 1. Ya, jadi yang masuk pipa 1 di sini kan ada pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Yang masuk pipa 1 ini mungkin saya tulis, ini Q1 langsung di sini aja ya. Q1 ini sama dengan 1,388 kali 10⁻³ Kemudian ini ada rho 1 ya, 892 kilogram per meter kubik. Jadi di sini ada Q1, ada rho 1 di bagian inletnya. Kemudian, aliran tersebut eee, dibagi rata gitu ya, dibagi yang besarnya sama, di bagian atau di titik 3 ini, ya. Jadi dia dibikin bercabang, masing-masing ini, eee, diameter pipanya sama, yaitu 1,5 inci, ya. Kemudian di sini ada juga keterangan yang digunakan adalah pipa baja atau pipa steel dengan schedule number 40. Jadi nanti mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan schedule number. Nanti saya tunjukkan juga appendix A5-nya untuk mengetahui berapa sih diameter dalamnya untuk jenis pipa ini ya. Kemudian yang diminta untuk dihitung adalah yang pertama, total mass flow rate pada pipa 1 dan, pipa 3. Berarti ini yang ditanya adalah mass flow rate M1 dan M3, ya kan? Yang ditanya. Kemudian average velocity di titik 1 dan titik 3 itu adalah V1, V1, dan V3. Ya, ini berapa? Nah, kemudian mass velocity. Mass velocity itu dilambangkan dengan G di titik 1. Berarti ini di G1. G1 berapa? Ya, sekarang kita mulai untuk menyelesaikannya. Jadi di sini pertama kita harus tahu dulu, diameter atau diameter dalam pipa untuk schedule number 40. Jadi mungkin saya mau tunjukkan ya, gimana cara kita menentukan inset diameter atau diameter dalam dari pipa dengan schedule number tertentu. Jadi di sini disebutkan bahwa pipanya itu schedule number adalah 40 ya. Kemudian untuk yang di titik 1 ini adalah yang 2 inci, sementara di titik 3 adalah 1,5 inci. Sekarang kita mau lihat dulu untuk yang pipa 1, yaitu pipa 2 inci dengan schedule number 40. Kita mungkin masuk dulu ke slide yang selanjutnya, mau saya tunjukkan. Ini mungkin dihapus dulu ya.
Ya. Jadi ini ada di buku Jane Koplis juga, Appendix A5. Ini dari sini nanti kita bisa menentukan berapa diameter dalam pipa dengan schedule number tertentu. Tadi kan diketahui di soal bahwa pipanya itu schedule number-nya itu adalah 40 ya. Jadi kan bisa lihat ini ada schedule number, ada yang 40, ada yang 80. Kemudian ini adalah nominal pipe size dalam inci. Nah, tadi ini yang dikatakan pipa 2 inci di sini dan pipa 1,5 inci itu adalah ini nominal pipe size. Jadi tadi pipa 2 inci ini ya. 2 inci schedule number 40. Inside diameternya ini adalah yang ini yang saya beri tanda kuning. 2,067 inci atau 52,5 mm. Kemudian untuk yang pipa 1,5 inci ini ya, schedule number 40 itu inside diameternya adalah 1,610. Nah, jadi begitu cara membaca tabel ini di mana kita mau menentukan inside diameter untuk pipa steel ya, pipa baja nih. Untuk pipa baja ya, dengan schedule number tertentu dan nominal pipe size tertentu. Tuh, kita kembali lagi. Oh, maaf. Nah, tadi sudah saya tunjukkan ya untuk yang pipa 2 inci schedule number 40 inside diameternya atau ID itu 2,067 inci. Ya, 2,067 inci ini kita mau konversi dulu menjadi satuan feet ya. Berarti sama dengan 2,067 dibagi dengan 12. Hasilnya itu adalah 0,172. 0,172 feet. Feet ini untuk ID atau inside diameter di titik 1 ya. Kemudian sekarang yang pipa 3 yang 1,5 inci itu kan tadi inside diameternya 1,610 ya. 1,610 ini ketika kita konversi menjadi satuan feet, ini saya tulis ID3 ya. ID3 itu sama dengan, coba saya hitung dulu. Berarti 1,610 dibagi dengan 12. Itu 0,134. 0,134 feet ya. Nah, setelah itu kita mau menghitung berapa luas penampangnya. Luas penampang ini A ya, A1 dan A3. Ini adalah pi. Kalau untuk A1 PR1 kuadrat, untuk A3 pi R3 kuadrat. Jadi untuk R-nya, tadi kan di sini ada diameternya tuh 0,172 feet. Berarti untuk R1-nya adalah 0,172 dibagi 2. Sama halnya untuk R3 juga ini ID3 0,134 feet dibagi 2. Nanti kalian tinggal kalikan PR1 kuadrat itu hasilnya adalah 0,02330 feet kuadrat. Ya. Nah ini dikonversi aja. Ini sih hasil konversi dari feet kuadrat menjadi meter kuadrat. Kemudian ini untuk A3-nya caranya sama. Nanti silahkan dicoba lagi sendiri. Kemudian sekarang kita mau menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Berapakah total flow rate massa atau laju alir massa di pipa 1 dan pipa 3? Kita mau menentukan dulu pipa atau M di pipa 1. Jadi M1. Ya. Kalau tadi kita sudah berbicara hukum kontinuitas, itu kan berlaku hubungan di mana M1 sama dengan M2. Iya kan? M1 sama dengan M2. Jadi di sini dikatakan bahwa total mass flow rate sama antara pipa 1 dan pipa 2. Di mana untuk M1 ini kalian bisa lihat ini adalah 1,388 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per sekon dari yang sini. Ya, ini tadi yang kita lambangkan dengan Q dikali 892 kg per meter kubik.
ini adalah rho-nya, ya. Jadi kenapa kita tidak mengalihkan, tadi kan kalau yang sudah kita bahas itu M itu sama dengan rho kali A dikali V, ya kan? Kenapa kita nggak gunakan rumus ini? Itu sebenarnya menyesuaikan aja karena yang diketahui di soal itu sudah dalam satuan volume per waktu. Jadi kita hanya butuh mengalihkan ini 1,388 ini dengan massa jenis yang satuannya kilogram per meter kubik sehingga diperoleh hasilnya nanti kilogram per sekon. Ini kan udah menunjukkan satuan laju alir massa. Berarti ini udah cukup, nggak usah harus kita kalikan dengan A, ya. Kemudian kita udah dapat nilai M1-nya. Berarti ini kan sama dengan M2 ya. Karena kalau misalnya kita lihat yang pipa yang lurus, pipa yang tidak bercabang di pipa 1 dan 2, ini kan besarnya sama. Nah, berarti M1 sama dengan M2. Ini mungkin saya tulis, ini sama juga dengan M2. Nah, kemudian kita sekarang mau menghitung massa di titik 3 atau di pipa yang 3. Ini perlu diperhatikan bahwa karena pipanya ini dia dibuat bercabang, yang dimana besarnya sama, ya, maka kita harus membagi M1 tadi dengan 2, karena kan dia dibagi 2 pipanya. Maka untuk M3 sama dengan M1 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 0,619 kg per sekon. Jadi ini sudah terjawab. Untuk yang pertanyaan pertama, M1 dan M3. Ini M1-nya, ya. Dan ini M3-nya. Sekarang kita mau menjawab soal yang B. Yang B itu adalah average velocity di titik 1 dan 3. Tadi saya tulis V1 dan V3 ya. Nah, untuk ini, untuk menentukan V1 dan V3, kita baru bisa gunakan yang persamaan ini. Massa sama dengan rho AV ya. Kita gunakan persamaan ini. Berarti untuk V1, tinggal kita puter aja persamaannya, sama dengan M1 per rho 1 A1. Ini tinggal dimasukkan, data-datanya semua sudah diketahui ya. Diperoleh V1-nya 0,641 meter per second. Sama halnya untuk H3, sama halnya untuk V3, itu kita masih gunakan persamaan dasar yang ini ya. Jadi M3 dibagi rho 3 kali A3. Nah, untuk rho 3-nya ini sama dengan rho 1, yaitu 892. Kenapa? Karena dia kan fluida yang digunakan atau fluida yang dialirkan dari titik 1 sampai titik 3 itu kan satu jenis fluida, dan itu kita bisa asumsikan bahwa densitas fluida itu konstan, tidak berubah. Jadi tadi yang diketahui 892 ini berlaku untuk fluida di seluruh bagiannya. Jadi selama dia mengalir di pipa-pipa ini, itu bisa kita asumsikan sama. Jadi kita gunakan rho 3-nya 892 kg per meter kubik. Ya, tadi A3-nya juga udah dihitung di sini. Langsung diperoleh V3-nya 0,528 meter per sekon. Jawaban yang B sudah. Jawaban B udah, jawaban A udah. Sekarang kita mau lanjut ke jawaban yang C. Diminta untuk menghitung mass velocity atau G di titik 1, yaitu G1. Nah, G1 rumusnya tuh adalah ini. V1 kali rho 1. Atau bisa juga kita tuliskan M1 per A1. Ini udah gampang karena datanya udah diketahui semua. Kita tinggal membagi massa 1 atau massa di titik 1 dibagi dengan luas penampang di titik 1. Diperoleh 572 kg per sekon meter kuadrat. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari persamaan kontinuitas atau hukum kekekalan massa, neraca massa. Mudah-mudahan cukup jelas, bisa dipahami. Setelah ini kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentang penggunaan persamaan neraca energi. Ini adalah contoh soal 2-nya, masih saya ambil dari buku Jane Koplis ya. Jadi di sini ada suatu sistem steam boiler. Oke. Saya bacakan dulu soalnya. Di sini ada air ya
yang masuk ke dalam boiler pada kondisi suhunya 18,3 derajat Celcius dan tekanan 137,9 kPa melalui sebuah pipa dengan kecepatan rata-rata 1,52 meter per second. Ya. Kemudian di bagian keluarannya itu steam ya, exit steam, jadi steam yang di bagian keluaran pada ketinggian 15,2 meter di atas titik masuknya, ya, itu kondisi keluarannya itu pada tekanan 137,9 kPa dan suhunya 148,9 derajat Celcius dengan kecepatan 9,14 meter per second. Oke, mungkin dari soal ini tadi kita coba lihat dulu gambarnya supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi tadi di sini sudah disebutkan ya, ada air di bagian masukannya, kecepatannya 1,52, suhunya 18,3, tekanan 137,9. Kemudian keluar dia sebagai steam, di mana titik keluarannya itu posisinya 15,2 meter di atas titik masuk, berarti di sini ada ketinggian ya. Sini ada ketinggian ya. Dengan kecepatan steam keluarnya 9,14, suhu keluarnya 148,9 dan tekanannya sama dengan yang tekanan masuk yaitu 137,9 kPa. Kemudian pada soal juga diketahui bahwa pada kondisi steady state ya, berapakah panas yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Di sini kan ada Q ya, Q masukkan. Nah, ini ditanyakan nih berapa? Berapa sih jumlah panas yang diperlukan untuk bisa menghasilkan steam dengan kondisi ini? Oke. Kemudian di sini ada catatan lagi bahwa alirannya di kedua pipa, jadi di pipa masuk dan pipa keluar, ini adalah turbulen. Oke, nanti kita lihat gimana penyelesaiannya. Gambarnya sudah saya tunjukkan tadi ya. Nah, di sini ini untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan neraca energi karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan di persamaan dasar neraca energi overall itu ada atau mengandung variabel seperti kalor, kemudian kerja, entalpi, energi mekanik atau ada ketinggian juga ya kan. Nah, itu tadi persamaannya nih saya coba taruh di sini lagi nih supaya kalian tahu, ingat kembali persamaan dasarnya seperti apa. Nah, ini kan tadi persamaan neraca energi overall ya, yang sudah saya sampaikan di materi di video pertama tadi. Oke. Nah, di sini saya mau memberitahu untuk nilai alfanya dulu nih. Nilai alfanya dulu tadi kan saya sudah katakan bahwa kalau misalnya alirannya laminar itu nilai alfanya adalah setengah, kemudian kalau alirannya turbulen itu mendekati 1 atau kita bisa asumsikan sama dengan 1 ya. Makanya di sini ada keterangan bahwa alirannya turbulen itu maksudnya adalah untuk kita menentukan nilai alfa. Jadi alfanya sama dengan 1. Ya, oke. Kemudian sekarang saya mau tunjukkan gimana cara menggunakan persamaan ini. Jadi kita punya persamaan awal ini yang saya berikan kotak merah. Kemudian di dalam persoalan ini atau di dalam sistem ini kan tidak ada unit yang membutuhkan kerja kan. Ya, jadi nggak ada kerja yang bekerja di sistem ini secara overall gitu loh. Ya, maka di sini dikatakan bahwa WS-nya itu adalah 0. Maka di sini bisa kita coret ini 0 WS-nya. Kemudian kita lihat untuk entalpinya ini pasti ada ya karena di sini kan suhunya beda. Jadi nanti ada perbedaan entalpi. Kemudian untuk perbedaan kecepatan ini ada ya. Ada V-nya, ada datanya. V1, V2 berbeda. Kemudian gaya gravitasi. Nah, ini untuk ketinggiannya di sini juga berbeda karena kan untuk Z1 anggap aja di sini titik 0 ya. Di sini titik 0 ya. Jadi Z1-nya tuh 0 meter gitu kan. Sementara Z2-nya ini
ada ketinggiannya 15,2 meter. Jadi ini nggak bisa kita coret. Oke, berarti dari persamaan yang ini kita sudah bisa temukan persamaan yang digunakan itu akan seperti apa. Jadi tadi WS-nya hilang, tinggal ini. Ya. Atau kalau misalnya mau disusun ulang, adalah seperti ini. Q sama dengan Z2 minus Z1G tambah V2 kuadrat minus V1 kuadrat per 2 tambah delta H. Oke. Sekarang kita udah dapat persamaannya, tinggal hitung satu-satu. Di sini, kalau di sini yang dihitung duluan itu adalah energi kinetiknya. Jadi di sini V1 kuadrat per 2 dihitung dulu. Ini kan udah ada ya. V1-nya 1,52 dikuadratkan dibagi 2, hasilnya 1,115 Joule per kilogram. Kemudian untuk yang V2, di sini kecepatannya adalah 9,14 ya, meter per second. Kemudian dikuadratkan dibagi 2. Hasilnya 41,77 Joule per kilogram. Oke. Nanti ini untuk satuannya, silahkan kalian coba konversi sendiri ya, gimana. Tadi kan satuan ini meter kuadrat per second kuadrat, gimana jadi joule per kilogram, nanti silahkan dicoba sendiri, dicari tahu sendiri. Kemudian, langkah berikutnya, sekarang ini mau menghitung, berarti kan tadi kalau saya tandai, ini sudah terhitung ya, ini sudah terhitung. Sekarang berikutnya mau menghitung yang ini, G kali delta Z. Ya. G di sini digunakan 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian untuk Z2-nya, ini adalah 15,2. Ini kan Z2 minus Z1 kan sama dengan 15,2 dikurang 0 kan. Nah, makanya ini langsung 15,2 dikali 9,8 hasilnya ini 149,1 Joule per kilogram. Kemudian ini udah terhitung, sekarang kita mau menentukan berapa entalpinya di masing-masing titik ini. Nah, untuk mendapatkan nilai entalpinya, kita butuh bantuan steam table. Jadi, nanti sambil saya tunjukkan juga, mungkin sekedar mengingatkan lagi, mungkin ada beberapa yang masih yang lupa gimana caranya penggunaan steam table, nanti saya tunjukkan sekilas secara singkat aja. Jadi pertama, di sini ada nih, kita mau cari dulu H1. H1 itu pada suhu 18,33 derajat Celcius, ya kan? Mungkin ini kita ke slide berikutnya dulu, saya tunjukkan. Ini mungkin bisa dihapus dulu. Ya, tadi suhunya 18,3, berarti kita bisa kira-kira di sini, ya kan? Ini kan temperatur 18,3 derajat Celcius. Kalau misalnya kita mau presisi sekali, mau presisi banget gitu ya, ini kita bisa lakukan interpolasi di antara dua data ini nih, antara data 18 dan 21. Nah, terus data yang kita gunakan data yang mana? Data yang ini. Entalpi. Kemudian tadi karena di bagian masukannya itu adalah water atau air, berarti kan dia liquid ya. Berarti kita gunakan yang kolom yang ini, yang liquid. Berarti nanti kalau misalnya kita mau interpolasi, bisa dilakukan di antara dua data ini ya. Nih saya tunjukkan. Untuk interpolasi harusnya sudah tahu bagaimana caranya. Tadi kan di sini berapa nih? Berarti kan sedikit di atas 75,58 ya seharusnya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini nilainya adalah 76,97 ya. Ini sedikit di atas 75,58, berarti udah benar. Kemudian sekarang kita mau menentukan berapa nilai H2-nya. Nilai entalpi di titik 2. Ini di titik 2 itu suhunya adalah 148,9 derajat Celcius dan 137,9 kPa. Nah, ini kan di sini terbentuk steam ya, terbentuk steam. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan pada suhu 148,9 dan tekanan 137,9, ini kondisinya adalah superheat steam ya. Jadi kita gunakan untuk menentukan H2, kita gunakan tabel yang superheat steam. Nah, ini. Tadi suhunya berapa? Saya lupa.
Tekanannya 137,9, suhunya 148,9. Tekanannya 137,9. Di sini nih, yang atas, yang 1050 ini menunjukkan tekanan, ya. Berarti saya tandai dulu, tadi kan 137,9 tekanannya. Berarti antara dua data ini, antara 100 dan 150, kemudian suhunya 14 berapa tadi? 148,9. Kemudian di antara dua data ini. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat, nanti kita bisa lakukan interpolasi. Ini kalau saya tidak salah interpolasinya harus 2 kali ya, harus 2 kali. Jadi nanti kita akan dapatkan datanya di antara data ini nih. Dan juga data ini harus interpolasi 2 kali. Saya tunjukkan aja data-data mana aja yang harus kita perhitungkan ya. Jadi nanti nilainya akan di antara ini semua ini. Ya. Dari situ, setelah kita mengetahui nilai H2-nya, nah di sini lebih tepatnya diperoleh 2771,4 kJ per kilogram untuk H2. Oke. Jadi kita udah punya data H2 dan H1. Kemudian kita mau menghitung selisihnya nih antara H2 dan H1. Diperoleh hasilnya ini 2694,4 kJ per kilogram. Oke. Berarti kan tadi data yang ini pertama udah dihitung duluan, ya kan? Kemudian yang ini sudah, dan delta H-nya juga sudah. Tadi ini 0 ya. Ini 0. Oke. Karena kan yang diminta kan jumlah panas yang harus ditambahkan, ya kan? Berarti setelah kita menghitung ketiga komponen ini, kita sudah bisa mendapatkan nilai Q-nya. Tinggal dijumlahkan aja. Makanya di sini Q ini adalah penjumlahan dari tadi delta H. Oh, delta H-nya yang ini, maaf, delta H. Kemudian ditambah dengan ini energi kinetiknya, yang ini ya. Ditambah dengan energi mekaniknya yang ini. Diperoleh hasilnya 2,6942 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nilai kalor yang dihasilkan ini hampir sama besarnya dengan entalpi. Ya kan? Dia sama-sama 2,694 kali 10 pangkat 6. Nah, ini menunjukkan bahwa besarnya energi kinetik dan energi mekanik di sini ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi di sini pada persoalan ini nilai kalornya itu bisa dikatakan bahwa hanya dipengaruhi oleh perubahan entalpinya karena nilai energi mekanik dan energi kinetik itu sangat kecil dibandingkan dengan perubahan entalpinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tadi itu adalah 2 contoh yang saya ambil dari buku Jane Koplis. Mudah-mudahan dengan saya jelaskan contoh ini, kalian bisa lebih ada gambaran terkait dengan penggunaan persamaan-persamaan yang sudah saya berikan di video pertama tadi, yaitu persamaan dasar untuk aliran fluida. Sampai sini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan dalam forum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.